Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ramayun Nurhaliza dari kelas 11-2 akan menjelaskan materi mengenai VOC sampai dengan politik etis atau politik balas budi. VOC. Yang pertama adalah VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda Indonesia atas prakasa Prince Maurits yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan dikelola oleh Heren Zevendien, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik persaingan pedagang Belanda menguasai perdagangan rempah dan menyaingi kongsi dagang negara lain. Terdapat hak oktroy yang merupakan keistimewaan yang dimiliki VOC. Di antaranya yaitu hak monopoli, hak monopoli perdagangan, hak pemerintah daerah yang dijajahnya, hak mencetak mata uang, dan hak membuat angkatan perang. Karena Heren Zevendien kewalahan menunjuk Peter Both untuk menjadi gubernur VOC pertama pada tahun 1610 sampai 1614. Yang kebijakan VOC antara lain ialah pelayaran hongi atau patroli laut dan ekstirpasi atau penebangan tanaman rempah agar menjaga jumlah produksi yang akan datang, dan juga fair pledge leveranti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi menurut harga VOC, dan juga kontinginten, yaitu penyerahan hasil pertanian. Setelah mengalami masa kejayaan pada tahun 1799, VOC mengalami masa keruntuhannya yang disebabkan oleh penyebabnya adalah persaingan perdagangan dengan EIC, korupsi, dan hutang yang sangat besar. Lalu kekuasaan setelah VOC ada kekuasaan Republik Batak di Indonesia yang diawali di tahun 1795 oleh kaum patriot Perancis untuk mereka menyerang Belanda agar Belanda berubah menjadi negara kesatuan. Lalu Perancis menguasai Belanda dan Belanda membentuk Republik Batak. Raja Willem IV kabur ke Kew, memberi perintah pada Belanda agar menyerahkan wilayahnya pada Inggris. Lalu Inggris mengambil wilayahnya, yaitu berupa daerah Padang, Ambon, dan Aceh. Republik Batak ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Louis Napoleon mengutus Daendels untuk memimpin Belanda. Masa kepemimpinan Daendels antara lain ialah menghapuskan feodalisme, mempertahankan Jawa dari Inggris, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih produktif dan dinamis. Kebijakan Daendels yang kurang mengenakannya ialah sering memaksakan kehendak dan juga memberi hukuman berat, tidak segan untuk memberikan hukuman yang berat. Daendels dipecat karena menjual tanah ke swasta dan hasilnya untuk diri sendiri. Lalu Louis Napoleon mengutus Jansen yang merupakan politikus Belanda yang terusir dari Afrika Selatan karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Pada 1811 Jansen masih mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Pada 4 Agustus 1811 Inggris menyerang Batavia, dan 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai oleh Inggris. Dari situ pasukan Jansen memukul mundur Inggris dengan meminta bantuan dari Legion Mangkunegara, tapi Inggris tetap berhasil mengalahkannya, dan pada tanggal 18 September 1811 keluarlah Perjanjian Tuntang yang berisi bahwa Pulau Jawa diserahkan pada Inggris. Seluruh tentara Belanda merupakan tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Setelah kekuasaan Republik Batak di Indonesia, selanjutnya ialah kekuasaan Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Raffles. Raffles memiliki beberapa prinsip-prinsip, yakni
Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan tanah adalah milik pemerintah. Ada juga kebijakan Raffles di bidang politik dan pemerintahnya, yakni membangun hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Jawa dalam 18 keresidenan, dan juga mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Ada juga kebijakan Raffles di bidang sosial dan ekonomi yaitu menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi serta memonopoli garam dan memberlakukannya sistem sewa tanah atau land rent yang ketentuannya ialah petani harus menyewa tanah meskipun dia mempunyai tanah sendiri, lalu harga sewa tanah sesuai dengan kondisi tanahnya, serta pembayarannya dilakukan secara tunai. Lalu pada masa Raffles, desa dijadikan sebagai unit administrasi pemerintah yang membuat kehidupan rakyat itu meningkat, dan yang ada kendalanya yaitu berupa sulitnya diawasi oleh pemerintah dan juga masih sulitnya lepas dari perbudakan dan penjajahan yang lainnya. Tetapi sisi positif dari penjajahan dari Raffles ialah ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, Kebun Raya Bogor, serta keluarnya buku Sejarah Jawa. Tapi pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vandal yang dimana dikarenakan menurut Inggris kebijakan Raffles tidak menguntungkan Inggris. Dari masa kekuasaan Inggris yang dipimpin Raffles lalu diganti oleh John Vandal, Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Maka dari situ kekuasaan Belanda yang kedua yaitu pada tahun 1816, yang dimana itu masih masa krisisnya Belanda. Namun pada tahun 1829 seorang politikus Belanda, Van den Bosch, mengusulkan pada Raja Belanda untuk dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan yang laku di pasar dunia, yang bisa kita sebut dengan kultur Setzel atau sistem tanam paksa dengan memanfaatkan pribumi dengan kerja rodi. Lalu kultur Setzel sendiri itu mempunyai ketentuan yaitu petani harus menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman kopi, tembakau, tebu, dan yang lain-lain yang bisa laku di pasaran dunia. Dan juga para petani diawasi oleh kepala pekerja diawasi oleh penguasa pribumi, dan juga hasil dari panen diberikan ke pemerintah. Lalu setelah itu adanya si penguasa pribumi itu mendapatkan bonus, yaitu bisa disebut dengan kultur prosenten, yang dimana semakin banyak hasil akan semakin banyak bonus yang akan diberikan. Dari situ penyelewengan ketentuan mengenai luas tanah dilakukan, yaitu yang awalnya adalah kurang dari 1/5, bahkan yang pelaksanaannya ialah lebih dari 1/5 atau bahkan lebih dari setengahnya. Lalu jika dalam 3 bulan tidak memberikan hasil panen, maka akan dianggap hutang untuk dipanen berikutnya. Dan setelah itu, dari adanya sistem tanam paksa Belanda meraup keuntungan sebesar 832 juta gulden yang bisa membayari hutang VOC
dan membangun benteng-benteng. Sistem tanam paksa itu pelaksanaannya tidak manusiawi dan terdengar oleh kaum humanis, dan kemudian dikeluarkanlah buku berjudul Maksa Belar yang ditulis oleh Edward Doesdecker atau Multatuli, yang isinya itu adalah penyelewengan sistem tanam paksa oleh Belanda. Dari situ secara berangsur sistem tanam paksa dihapuskan, lalu digantikan oleh sistem ekonomi liberal yang dimana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke pihak swasta, tapi masih ada kerja paksa yang masih diberlangsungkan. Lalu setelah masa sistem tanam paksa, muncullah politik pintu terbuka yang ada di Indonesia, yaitu dimana itu kebijakan perekonomian Indonesia yang dibuka untuk pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang melatar belakangi politik pintu terbuka adalah penyimpangannya tanam paksa dan berkembangnya paham liberalisme, dan juga adanya revolusi paham liberalisme yang akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Lalu kemenangan kaum liberal pada parlemen Belanda serta adanya Traktat Sumatera tahun 1871 yang dimana Belanda harus memberikan kewenangan pihak swasta untuk menanamkan usaha di Indonesia. Kebijakan politik pintu terbuka itu ialah sistem tanam paksa yang dihapuskan, lalu investor asing yang masuk ke Indonesia itu seperti Belanda, Eropa, Cina, dan juga pemerintah dan kolonial Belanda itu hanya sebagai penyedia dan pengawas fasilitas perekonomian. Dan juga diadakannya undang-undang agraria dan undang-undang gula, yang dimana undang-undang agraria sendiri itu mengenai pertanahan yang dimana masyarakat itu mempunyai hak untuk menyewakan tanahnya kepada swasta. Yang undang-undang gula itu seluruh perusahaan gula milik pemerintah ditutup atau dihapus. Lalu pelaksanaan politik pintu terbuka menghasilkan berkembangnya perkebunan seperti perkebunan teh, tebu, tembakau, kopi, dan usaha-usaha pertambangan. Lalu di politik terbuka terdapat Kuli Ordenanti tahun 1880 yang mengatur hubungan antara majikan dan kuli kontra, yang aslinya adalah jika majikan tidak boleh semena-mena dengan kuli kontra, tetapi pelaksanaannya pemerintah lebih condong ke majikan, sehingga jika pegawai kontrak yang melanggar akan dikenai punali sanksi, yaitu sebuah hukuman untuk itunya yang melanggar. Lalu dampak dari politik pintu terbuka bagi Belanda sendiri itu yang pastinya mereka mendapatkan keuntungan yang besar serta menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan, dan juga perusahaan swastanya yang mendapatkan keuntungan yang besar juga. Dampak yang lainnya ialah kemiskinan yang penduduk alami, dan juga kurangnya kualitas kerajinan pribumi dengan yang impor. Dan juga karena banyak tanah yang disewakan, diakibatkannya banyak disewakan tapi penduduknya bertambah, timbullah kelaparan.
Dari adanya politik pintu terbuka menciptakan politik etis yang dicetuskan oleh Theodor van de Venter dan Piet Brossolf. Lalu Van de Venter menyusun program untuk Indonesia dalam rangka membalas budi dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Yang melatar belakangi ini adalah kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dan kemakmuran yang dialami oleh Belanda. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Dalam politik etis terdapat trias van de Venter, yang dimana adanya penyediaan edukasi, irigasi, dan emigrasi. Edukasi ialah membuka sekolah bagi pribumi dan juga bangsawan, tapi pada aslinya adalah terdapat diskriminasi pendidikan antara pribumi dan bangsawan. Untuk pribumi tidak mendapatkan fasilitas dan gurunya juga. Maka dari itu dari irigasi, untuk irigasinya ialah untuk irigasinya itu untuk mengairi subsidi pengairan ke perusahaan, tetapi aslinya adalah pemerintah condong ke perusahaan yang dibutuhkan saja untuk pengairannya. Lalu emigrasi itu untuk meratakan jumlah penduduk, tetapi tujuan aslinya ialah untuk memindahkan tenaga kerja ke daerah yang lain karena di situ kurang, di tempat situ kurang. Dan untuk emigrasi itu sampai dengan Suriname. Dan juga dari dampaknya politik pintu terbuka itu dibangunnya sekolah dan menghasilkan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu digunakan untuk menjadi guru di sekolah pribumi. Nah, dari situ juga banyak sekolah-sekolah yang didirikan di Indonesia. Untuk awal-awal itu ada HIS, terus Sekolah Angka 2, MULO, AMS, Stovia, Osvia, atau Sekolah Calon Pegawai, dan Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau yang sekarang jadi ITB, dan Sekolah Pertanian Bogor atau sekarang IPB. Dan dari situ pendidikan Indonesia yang awal mulanya itu ialah sebuah pendidikan hanya yang untuk pendidikan dokter, guru, teknik, serta pertanian, karena itu adalah awal-awal dari bekas dari penjajahan yang sebelum-sebelumnya agar terdidik yang akan mendatangnya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.